all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Sosok menari terus melayang ke dalam benaknya. Huo Yuhao memiliki tatapan bingung di matanya. Rambut panjang biru kebiruan sosok itu adalah warna yang sama dengan Wang Dong. Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat waktu ketika mereka melepaskan hammer kaisar surgawi bersama. Perpaduan jiwa bela diri mereka kemudian memproyeksikan sosok dewasanya yang melepaskan pukulan yang sangat kuat. Huo Yuhao masih ingat dengan jelas kekuatan pukulan itu. Perasaan yang luar biasa. Tapi mengapa Rayman of Light berubah menjadi kecantikan yang menggairahkan? Apakah Dewi Kupu-Kupu Radiant turun? Sepertinya itu juga tidak mungkin. Karena Wang Dong adalah orang yang mengendalikan keterampilan jiwa fusi bela diri, kesan Huo Yuhao tentang itu tidak terlalu dalam. Wang Dong bahkan kehilangan kesadaran setelah serangan itu. Benar. Bagaimana Wang Dong sekarang? Keduanya telah mengatur kekuatan mereka secara berlebihan, dan Huo Yuhao segera memikirkan Wang Dong ketika dia mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba menjadi cemas. Meskipun tubuhnya kehabisan, dia hanya lelah. Dengan Gold Life yang memberinya nutrisi dan kekuatan hidupnya yang luar biasa, tubuhnya pulih dengan cepat setelah dia beristirahat selama sehari. Tapi Huo Yuhao masih kesulitan bergerak. Dia tidak bisa pergi dan menemukan Wang Dong bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa menenangkan dirinya dan menggunakan teknik surga misterius untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Teknik surga misterius sangat efektif dalam penyembuhan dan pemulihan. Ketika awalnya diaktifkan, Huo Yuhao hanya bisa merasakan sesuai dengan bagaimana dia berkultivasi secara normal karena dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang berlebihan. Namun, semburat kekuatan jiwa tampaknya keluar dari anggota tubuhnya setelah 3 hari. Mereka mulai diaktifkan. Segalanya berbeda ketika ia memiliki kekuatan jiwa. Huo Yuhao duduk, meskipun dengan susah payah. Dia memfokuskan pikiran dan perhatiannya untuk mengaktifkan kekuatan jiwanya. Teknik misterius surga tidak hanya mengembalikan kekuatannya. Itu juga memelihara tubuhnya. Perasaan sakit yang dia rasakan juga berkurang ketika kekuatan jiwanya diaktifkan. Tapi Huo Yuhao tidak melihat mata kehidupan terbuka di dahinya. Hijau suram yang berisi aura kehidupan menyehatkan seluruh tubuhnya dengan tenang. Ketika dia bangun dari kultivasinya, di luar sudah gelap. Sudah malam. Setelah dia melakukan peregangan, Huo Yuhao membuat penemuan yang mengejutkan. Kekuatan jiwanya telah meningkat sekali lagi dan sekarang cukup dekat dengan peringkat 29. Ini ada hubungannya dengan usahanya dalam kultivasi, tetapi yang lebih penting, potensinya dirangsang oleh situasi hidup dan mati itu. Tapi dia tidak bisa diganggu tentang kesenangannya sekarang. Ada terlalu banyak hal di benaknya. Dia melompat dari tempat tidur dan berganti pakaian. Dia bahkan tidak mandi sebelum bergegas keluar dari kamarnya. Huo Yuhao secara tidak sadar ingin pergi ke kamar Wang Dong. Tetapi dia segera menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih penting. Itu sebabnya dia mengetuk pintu Wang Yan secara langsung. Huo Yuhao menyadari bahwa guru Wang memiliki lingkaran hitam di seluruh matanya ketika pintu terbuka. Dia tampak sangat lesu, seolah-olah dia belum bangun. Guru Wang, Anda, Yuhao, Anda sudah baik-baik saja. Bagaimana tubuhmu? Wang Yan tersentak bangun melihat bahwa itu adalah dia. Huo Yuhao buru-buru bertanya, Guru Wang, bagaimana kakak perempuan saya? Api hitam. Wang Yan mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, susah. Kami menjadi juara akhirnya setelah turnamen berakhir kemarin. Setelah kami kembali,
Penatua Xuan mulai membantu Xiao Tao menekan api hitam. Meskipun kekuatan keseluruhan dari api hitam tidak bisa dibandingkan dengan Penatua Xuan, mereka sangat ulet. Mereka berhasil membebaskan diri mereka sendiri meskipun Penatua Xuan menekan mereka beberapa kali. Kesadaran Xiao Tao masih belum jelas. Masalahnya memang cukup hebat sekarang. Kita harus kembali ke akademi begitu mengumpulkan hadiah. Kita harus memperlakukannya menggunakan sumber daya akademi. Ayo duluan. Petik 2. Saat dia berbicara, Wang Yan mengizinkan Huo Yuhao ke kamar. Kamar Wang Yan agak berantakan. Tirai masih ditarik, dan jelas bahwa dia telah beristirahat sebelum Huo Yuhao datang. Dia terlalu lelah. Sebagai guru yang bertanggung jawab atas turnamen ini, dia berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada orang lain. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan runtuh setelah dia menjadi lebih santai setelah kegembiraannya menjadi juara yang dinobatkan. Setelah menyelesaikan beberapa hal ketika kembali, ia jatuh ke tempat tidur. Dia mencoba merangkak keluar dari tempat tidur beberapa kali, karena dia khawatir dengan kondisi murid-muridnya. Itu sebabnya dia tampak sangat lelah sekarang. Tanpa penyesuaian, dia tidak akan bisa mengembalikan dirinya ke kondisi puncaknya. Tapi pengalaman ini masih sangat berharga bagi Wang Yan. Dia menjadi guru yang jauh lebih luar biasa dalam hal pengalaman, mentalitas dan beberapa aspek halus lainnya. Wang Yan mengizinkan Huo Yuhao duduk dan menuangkan segelas air untuknya. Tubuhmu sudah baik-baik saja? Dia bertanya. Huo Yuhao tidak berdiri pada upacara, dan menenggak segelas air. Dia menjawab, saya sudah baik-baik saja. Saya hanya kelelahan. Guru Wang, akankah jiwa bela diri kakak perempuan berubah menjadi jiwa bela diri yang jahat? Petik 2. Dia yang paling akrab dengan Evil Phoenix Ma Xiao Tao di antara semua orang. Sementara aura jahat dari api Phoenix asli sangat jelas, itu ditekan oleh api Phoenix. Tapi Huo Yuhao tidak bisa lagi merasakan bangsawan api Phoenix ketika jiwa bela diri Ma Xiao Tao berubah. Itu hanya tersisa dengan keputusasaan dan kekerasan. Ini seharusnya tidak menyerupai jiwa bela diri tuan jiwa normal. Wang Yan terlihat pahit. Jika api hitam tidak bisa sepenuhnya ditekan, dia mungkin menjadi tuan roh jahat. Dia bahkan akan menjadi yang sangat kuat. Penatua Xuan menyebutkan bahwa kekuatan jiwa Xiao Tao mencapai peringkat 70 setelah api Phoenix berubah menjadi hitam. Setelah dia mendapatkan 7 cincin, kemungkinan akan ada peningkatan lain. Penatua Xuan juga tidak jelas tentang seberapa besar itu berpotensi meningkat. Tapi kita pasti berharap Xiao Tao tidak akan menjadi master jiwa jahat. Kesadarannya akan dikonsumsi oleh kegelapan jahat. Ketika itu terjadi, dia tidak akan menjadi Ma Xiao Tao yang asli lagi. Dia akan menjadi Phoenix gelap yang jahat. Petik 2. Huo Yuhao terkejut ketika dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Kakak perempuan. Wang Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, setidaknya, kita tidak punya solusi sekarang. Kami hanya bisa melihat setelah kami kembali ke akademi. Penatua Xuan telah membawa Xiao Tao kembali ke akademi. Dia akan kembali menjemput kita setelah itu. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Ma Xiao Tao telah kembali ke akademi. Dia memiliki kepercayaan besar di akademi. Dia hanya bertanya karena penasaran, Guru Wang, mengapa kita membutuhkan Penatua Xuan untuk menjemput kita? Tidak bisakah kita kembali sendiri? Luka kami tidak terlalu buruk. Petik 2. Wang Yan menatapnya dengan tatapan yang dalam dan berkata, Yuhao, kamu tidak bisa meninggalkan akademi untuk beberapa waktu setelah kami kembali kali ini. Anda bahkan tidak bisa pergi selama liburan. Setelah menjadi juara turnamen ini, Anda semua menjadi sorotan dan telah menjadi target orang lain. Bagaimana jika seseorang ingin melukai kalian semua? Akademi hanya berhati-hati. Apakah Anda lupa sekte tubuh? Petik 2. Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar. Apakah kamu mengatakan bahwa seseorang akan? Wang Yan mengangguk dan menjawab, kita tidak bisa mengecualikan kemungkinan itu.
Orang-orang itu tidak akan bertindak sembarangan dengan penatua Suan di sekitarnya. Jangan pernah meremehkan kejahatan dunia ini. Anda semua sudah sangat luar biasa di usia yang begitu muda. Bagaimana dengan 10, 20 tahun kemudian? Rival kami tidak akan ingin melihat Anda semua mencapai tahap di mana Anda menjadi ancaman bagi mereka. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Meskipun dia belum tua, dia jauh lebih dewasa daripada orang lain pada usia yang sama. Dia segera mengerti Wang Yan. Guru Wang, bagaimana dengan Wang Dong? Wang Yan berkata, kondisinya cukup stabil. Seperti Anda, tubuhnya dirancang berlebihan. Kalian berdua memberikan segalanya di final. Jujur, keterampilan fusi jiwa bela diri Anda mengejutkan semua orang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah benua di mana dua jiwa bela diri kembar berhasil melepaskan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri. Anda berdua harus lebih menyadari keselamatan Anda justru karena ini. Baiklah, lihat dia. Dapatkan apa saja yang ingin Anda makan dari hotel. Kamu seorang bintang sekarang. Senyum yang nyaman muncul di wajahnya setelah dia selesai berbicara. Cara dia memandang Huo Yuhao seperti bagaimana dia melihat anaknya sendiri. Huo Yuhao selalu memiliki kunci kamar Wang Dong, sama seperti bagaimana Wang Dong akan masuk dan keluar dari kamarnya dengan bebas. Huo Yuhao berjalan ke kamar setelah membuka pintu. Wang Dong masih tidur. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh selimut hangat, dan hanya wajahnya yang pucat yang terungkap. Rambut pendeknya yang biru kemerahan sangat berantakan saat kepalanya berbaring di atas bantal. Wajahnya yang menawan tampak jauh lebih lembut. Huo Yuhao duduk di samping tempat tidur dan tidak bisa membantu tetapi mencubit wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan mendekatinya sebelum bergumam, dia terlihat persis sama. Iya. Apakah itu warna rambut atau garis wajah, Wang Dong dan sosok wanita itu sama. Tapi dia jauh lebih polos, dan tidak memiliki pesona wanita itu. Huo Yuhao sangat dekat dengan Wang Dong karena dia menganalisis wajah Wang Dong. Pada titik ini, dia merasakan rambut lembut menyapu wajahnya. Sepasang mata biru muncul di depannya. Bulu mata yang panjang dan ikal bergetar sedikit karena sedikit tersentuh. Ah, kamu sudah bangun. Huo Yuhao terkejut dan meluruskan punggungnya. Untuk beberapa alasan, detak jantungnya meningkat dengan cepat ketika dia diawasi oleh mata besar. Wang Dong membentak, kamu berani mencubit wajahku. Kamu menunggu. Huo Yuhao terkekeh, kamu sudah bangun. Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa ketika saya datang saat itu? Wang Dong mendengus dan menjawab, mengapa saya harus membuat suara? Saya ingin melihat apa yang Anda lakukan. Memang, saya menemukan niat Anda. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, terserah. Wang Dong, bukankah kamu sangat lemah sekarang, dan tidak dapat menggunakan energi kamu? Petik 2. Meskipun Wang Dong terjaga, suaranya sangat lemah. Kondisinya sama seperti Huo Yuhao ketika dia baru saja bangun. Wang Dong memutar matanya dan berkata, apakah Anda pikir semua orang sama bugarnya dengan Anda? Huo Yuhao tertawa menggoda, untung kau juga lemah. Apa yang dapat Anda lakukan jika saya mencubit wajah Anda? Seperti yang dia katakan, dia menggunakan kedua tangannya untuk mencubit wajah Wang Dong. Dia bahkan memutar pipinya beberapa kali. Wajah menawan Wang Dong dipelintir sampai bentuk aneh terbentuk. Bahkan bibirnya tidak bisa membantu tetapi cemberut. Kamu bajingan, Wang Dong berbicara dengan tidak jelas. Huo Yuhao mengendurkan cengkeramannya di wajah Wang Dong sebelum menepuk lehernya. Dia berkata, kamu harus berperilaku lebih baik karena kamu sudah sangat lemah. Haha, aku menikmati perasaan ini. Petik 2. Wang Dong sangat marah sampai wajahnya memerah. Dia memelototi Huo Yuhao, tetapi niat tertawa sedikit melintas di kedalaman matanya tanpa sadar. Turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Mahkota lanjutan akhirnya selesai, dan mereka berhasil mempertahankan kejayaan Shrek. Mereka bahkan adalah orang-orang yang telah memutuskan kemenangan di final. Mereka jauh lebih santai sekarang karena turnamen yang intens telah berakhir.
Itu sebabnya Huo Yuhao berperilaku seperti ini sekarang. Huo Yuhao melihat Wang Dong juga tersenyum, tetapi dia berusaha menyembunyikan senyumnya. Wang Dong, bukankah kita yang terbaik? Wang Dong tertegun saat dia menatap matanya. Kemarahan di wajahnya menghilang, dan dia sedikit mengangguk. Ya, benar. Kami adalah juara. Huo Yuhao tersenyum cerah, tetapi air mata mulai muncul di matanya. Dia menekuk pinggangnya tiba-tiba dan merangkak ke tubuh Wang Dong sebelum memeluknya dengan erat. Terima kasih, Wang Dong. Wang Dong linglung. Dia bisa merasakan ledakan emosional tiba-tiba Huo Yuhao, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan pada saat ini. Tapi dia mengulurkan tangannya perlahan. Meskipun dia lemah, dia masih berhasil memeluk punggung Huo Yuhao. Huo Yuhao bergumam, sejak aku meninggalkan istana Duke, aku bersumpah untuk membalas ibuku ketika aku kembali. Saya harus lebih kuat dari mereka semua, dan membuat mereka membayar harga untuk siksaan yang dialami ibu saya selama lebih dari 10 tahun. Saya bahkan ingin mengakhiri garis keturunan Duke. Petik 2. Aku tidak menyadari betapa kekanak-kanakan mentalitas ini saat itu. Saya bertemu senior tertua dan guru Xiaoya di Stardew Forest. Saya hanya menyadari betapa kecil dan lemahnya saya setelah saya memasuki Akademi Shrek. Saya bekerja sangat keras untuk memenuhi keinginan keras kepala yang saya miliki. Namun, saya menyadari betapa tidak praktisnya semakin banyak hal yang saya pelajari. Saya hanya seorang yatim yang lemah dibandingkan dengan Dux Mansion. Saya tidak bisa mengancam mereka sedikit pun. Petik 2. Bahkan ada periode waktu ketika aku dipenuhi dengan kehancuran. Saya tidak berpikir saya memiliki peluang dalam hidup saya lagi. Anda dan semua orang yang membuat saya merasa hangat. Saya benar-benar beruntung telah bertemu guru Xiaoya dan senior tertua. Aku bahkan lebih beruntung bertemu denganmu. Kalian semua yang memungkinkan saya untuk bergabung dengan keluarga besar Shrek. Kalian semua yang membuat saya merasakan kehangatan dan persahabatan yang tidak pernah saya rasakan ketika saya masih muda. Petik 2. Kami datang bergandengan tangan ke turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental Mahasiswi, dan bahkan mendapatkan kejuaraan itu. Sejak saat itu dan seterusnya, saya menyadari bahwa tidak semuanya mungkin karena kerja keras. Wang Dong, terima kasih telah memberiku keberanian dan membantu menjadi lebih kuat. Anda akan selalu menjadi saudara lelaki terbaik saya. Setelah mendengarkan kata-kata Huo Yuhao, tatapan Wang Dong menjadi sangat lembut. Bahkan lengannya mengembangkan kekuatan lebih untuk memeluk Huo Yuhao lebih erat. Keduanya mempertahankan posisi ini selama beberapa menit, sementara satu sisi bantal Wang Dong basah kuyup oleh air mata Huo Yuhao yang mengalir. Hei, kau menghancurkanku. Setelah beberapa lama, Wang Dong akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata ini dari mulutnya. Huo Yuhao bangkit tanpa disadari, tetapi hanya melihat Wang Dong tersenyum padanya. Melihat wajahnya yang menawan, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mencubit wajahnya lagi. Wang Dong, betapa hebatnya jika kamu seorang gadis seperti penampilan Rayman of Light yang terungkap hari itu. Huo Yuhao berkata. Wajah Wang Dong memerah, dan dia menjawab, bahkan jika aku perempuan, apa hubungannya denganmu? Beberapa tetesan air mata masih terus menempel di wajah Huo Yuhao, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya, dan tertawa kecil, tentu saja itu menyangkut saya. Lalu aku akan menempel padamu tanpa malu-malu. Penatua Su mengatakan bahwa seorang gadis yang baik takut pada orang-orang yang lengket, dan bahwa suatu hari dia akan menang atas Jiang Nanan. Oh ya, apakah Anda punya saudara perempuan di rumah? Anda bisa memperkenalkannya kepada saya. Lebih baik memberi manfaat kepada seseorang yang Anda kenal daripada orang luar. Petik 2. Pui. Wajah Wang Dong memerah, tetapi dia tidak menoleh untuk melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao berpikir bahwa dia marah, dan berkata dengan tergesa-gesa, aku hanya bercanda. Jangan menganggapnya nyata. Petik 2. Wang Dong memutar kepalanya tiba-tiba, apa maksudmu dengan itu?
Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Biarkan saya memberitahu Anda, saya benar-benar memiliki kakak perempuan. Petik 2. Apa? Mata Huo Yuhao terbuka lebar saat dia memandangnya. Apakah itu nyata? Tentu saja itu nyata, kata Wang Dong serius. Saya memiliki saudara kembar yang lebih tua. Dia dilahirkan 2 jam lebih awal dari saya. Jika Anda benar-benar ingin mengenalnya, saya dapat memperkenalkan Anda kepadanya. Dia di akademi lain sekarang. Itu karena keluarga saya khawatir dia terlalu jauh karena jenis kelaminnya dan penampilannya yang indah. Tetapi jiwa bela diri kakak perempuan saya juga seperti milik saya. Shrek Academy kami memungkinkan individu-individu luar biasa untuk bergabung dengan tes halaman dalam. Mungkin kakak perempuan saya akan bergabung juga ketika kami mengikuti tes beberapa tahun kemudian. Saya bisa memperkenalkan Anda kepadanya kemudian. Petik 2. Huo Yuhao tertegun saat melihat Wang Dong, kakak kembar yang lebih tua. Apakah itu berarti dia mirip dengan Anda? Petik 2. Wang Dong memutar matanya dan berkata, jelas. Bagaimana kita bisa menjadi kembar jika kita tidak mirip? Saya percaya dia akan terlihat seperti penampilan Rayman of Light yang kami tampilkan hari itu. Mengapa? Apakah kamu tersentuh? Jika Anda mendengarkan saya dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkannya kepada Anda. Petik 2. Huo Yuhao tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan saja. Jika adikmu sangat cantik, mengapa dia jatuh cinta padaku? Aku hanya bercanda. Rayman of Light itu memang menggairahkan. Petik 2. Wang Dong membentak, jangan meremehkan dirimu sendiri. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda payah? Jiwa bela diri kembar, jiwa bela diri pamungkas. Seorang anggota dari juara turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi lanjutan. Anda bahkan merupakan kekuatan pendorong utama tim. Siapa kamu yang lebih buruk dari mereka yang seusia? Tentu saja, bahkan aku juga sedikit libur darimu. Petik 2. Huo Yuhao tertegun sejenak. Iya. Siapa yang lebih rendah darinya? Setelah dia mempertanyakan dirinya sendiri, dia merasa sulit untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Wang Dong marah ketika berkata, berhenti melamun. Bantu saya pulih. Apakah kamu masih manusia? Anda hanya tahu bagaimana cara menggertak saya, tetapi tidak membantu saya memulihkan kekuatan saya. Petik 2. Oke. Huo Yuhao bergegas meraih kedua tangannya. Dia perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan jiwa teknik misterius surgawi ke tubuh Wang Dong. Wang Dong sama-sama kelelahan, tetapi lorong-lorongnya tangguh. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Efek bergizi dari kekuatan jiwa teknik misterius surgawi sangat luar biasa. Seiring dengan aura kehidupan Huo Yuhao dalam kekuatan jiwanya, Wang Dong memulihkan kekuatan jiwanya dengan sangat cepat. Haodong Power bahkan berhasil mulai beredar lagi. Keduanya bekerja bersama dan menggunakan kurang dari 2 jam. Ketika langit di luar berubah gelap, kekuatan jiwa Wang Dong hampir sepenuhnya pulih. Dia tidak lagi dalam kondisi lemah. Huo Yuhao melepaskan tangan Wang Dong saat dia menghela nafas panjang. Baiklah, kamu seharusnya lebih nyaman sekarang. Mari kita berhenti berkultivasi hari ini dan istirahat yang baik. Ayo pergi dan makan. Petik 2. Wang Dong tiba-tiba duduk, dan dia dengan cepat menggunakan tangannya untuk mencubit pipi Huo Yuhao. Dia mengungkapkan ekspresi nakal di wajahnya setelah dia memutar pipi Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak melawan, dan membiarkan Wang Dong mencubitnya. Mental kecilmu terlalu besar. Wang Dong membuka matanya lebar-lebar dan meningkatkan kekuatannya. Mentalitas picikku terlalu besar. Siapa yang memulainya? Aku akan mencubitmu. Petik 2. Huo Yuhao menjerit kesakitan. Saya tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jika kamu tidak berhenti, aku akan membalas. Petik 2. Saat dia berbicara, kedua tangannya sudah mencapai di bawah ketiak Wang Dong. Tidak, Wang Dong tertawa keras. Mereka berdua terus bersenang-senang di kamar mereka. Tanda hubung. Akademi Shrek. Pulau Dewa Laut.
Paviliun Dewa Laut. Di ruang yang tenang, Ma Xiaotao berbaring di ranjang putih mulus. Api hitam yang terus keluar dari tubuhnya telah menghilang, tapi dia masih terlihat sangat pucat. Wajahnya bahkan berkedip dengan lapisan gas hitam di kali. Sebuah penghalang cahaya keemasan menutupi tempat tidur ini. Sepertinya Ma Xiaotao telah disegel. Ada dua orang berdiri di samping tempat tidurnya. Di sebelah kiri adalah Dekan Departemen Bela Diri Akademi Shrek, Yan Shaoze. Di sebelahnya adalah seorang penatua di tahun-tahun yang menurun. Penatua tampaknya tidak bisa meluruskan punggungnya. Meskipun dia berdiri di sana, tubuhnya tampak bengkok pada sudut 90 derajat. Dia memegang tongkat dengan kedua tangannya, yang menopang tubuhnya. Yan Shaoze mengenakan tatapan serius saat dia memandang Ma Xiaotao dan berkata dengan suara yang dalam, "Guru, saya pikir ini hanya tindakan sementara meskipun kami menggunakan Manifold Mysterious Ice Bat dan kekuatan cahaya Anda untuk menyegel Ma Xiaotao Dark Phoenix Api. Api Dark Phoenix itu sangat mendominasi. Begitu mereka membebaskan diri dari pengekangan, segalanya akan berantakan. Indera Xiaotao juga akan." Penatua ini adalah Master Paviliun Dewa Laut Shrek dari Akademi Shrek dan orang yang paling kuat di Akademi Shrek, Penatuamu. Tidak heran dia selalu berbaring di kursi malas. Dia memiliki penyakit yang tidak disebutkan namanya yang mencegah punggungnya dari meluruskan. Siapa yang mengira bahwa ia memiliki kekuatan Douluo Transcendent? Dia bahkan memiliki status terhormat. Penatuamu berkata, "Kamu benar. Ini juga pertama kalinya aku melihat nyala Phoenix gelap ini. Saya juga melihat pada pedang yang Little Swan Penatua Swan berikan kepada saya. Apa pedang penghakiman? Ini benar-benar dapat mengubah kekuatan jiwa apapun menjadi kekuatan terang dan gelap sesuka hati. Perkiraan saya akan alat jiwa sudah sangat besar, tetapi siapa yang bisa berharap bahwa perkembangan kekaisaran Sun Moon dalam aspek ini bahkan di luar imajinasi saya." Petik 2. Jiwa bela diri Xiaotao mengalami transformasi karena kekuatan kegelapan Judgment Sword bisa memasuki tubuhnya dan merangsang aura jahat yang ditekan. Mereka saling melengkapi dan mengendalikan tubuhnya. Xiaotao melawan dengan ketahanannya dan berjuang untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Meskipun kehendak kekuatan jahat sangat kuat, dia masih memiliki tubuh tipe api. Tabrakan besar terjadi antara kedua belah pihak di tubuhnya. Petik 2. Xiaotao adalah orang yang sangat ulet. Dia tidak membungkuk. Saya bisa membayangkan bagaimana dia bersedia binasa bersama pihak lain ketika itu terjadi. Meskipun dia jelas lebih rendah, dia berhasil memaksa kekuatan kegelapan dan kejahatan untuk berkompromi. Mereka berhenti berselisih dengannya dan memasukkan api Phoenix langsung, berharap untuk mengasimilasi dirinya. Xiaotao juga menggunakan waktu transformasi untuk melepaskan pukulan keras dan meraih kemenangan. Petik 2. Kau benar tentang satu hal. Semakin besar penindasan, semakin besar reaksi. Setelah keinginan jahat dan kekuatan kegelapan dimasukkan ke dalam api Phoenix, mereka memulai transformasi gila. Saya juga tidak jelas perinciannya, tetapi tidak semuanya buruk. Setelah mendengar kata-kata penatuamu, Yan Shaoze terkejut. "Guru, bukankah ini cukup buruk? Jika kita tidak mengendalikan Xiaotao, dia akan menjadi tuan jiwa jahat." Petik 2. Penatuamu memiringkan kepalanya dan meliriknya. Dia mengerutkan alisnya sebelum berkata, "Kamu hampir 100 juga. Mengapa Anda masih sangat terkejut oleh hal-hal? Anda bagus dalam aspek lain, tetapi karakter Anda cacat. Kalau tidak, saya tidak akan meminta Liner membatasi kekuasaan Anda." Petik 2. Yan Shaoze membatu dan menjawab dengan hormat, "Ya, Guru. Saya salah. Adalah baik bahwa Anda tahu Anda salah." Penatuamu berkata dengan acuh tak acuh, "Anda harus tenang dalam menangani masalah. Selalu ada dua sisi untuk koin. Ya, api Phoenix Xiaotao memang terkontaminasi dan tidak bisa menekan kejahatan seperti di masa lalu. Tapi kekuatan kegelapan bisa merangsang kekuatan paling primitif dari nyala api Phoenix-nya. Kalau tidak, bagaimana mungkin api hitam ini begitu kuat?" Petik 2. Yan Shaoze juga sangat kuat,
dan memiliki budidaya Douluo transenden. Dia juga menghabiskan hidupnya tenggelam dalam studi tentang jiwa-jiwa bela diri. Setelah mendengar kata-kata Penatuamu, dia mengerti, Guru, apakah Anda mengatakan bahwa Phoenix jahat Xiaota telah berevolusi mengikuti transformasi ini? Penatuamu mengangguk dan menjawab, itu benar. Itu tidak hanya berkembang. Itu berkembang sepenuhnya juga. Selain fakta bahwa dia tidak bisa mengendalikannya, saya berani mengklaim bahwa apinya adalah keberadaan api terkuat saat ini. Dengan kata lain, mereka telah membentuk api tertinggi. Petik 2. Api Phoenix membentuk api tertinggi secara alami, tetapi aura jahat di tubuh Xiao Tao mencegah api tidak murni. Silsilahnya selalu mengalami masalah ini. Transformasi dalam jiwa bela dirinya telah memprakarsai kekuatan garis keturunan primitif Phoenix-nya. Meskipun telah berubah menjadi Phoenix gelap, kekuatannya masih sangat besar. Jika Xiao Tao terjaga, dia bisa melawan Douluo berjudul biasa dengan kultivasi 7 cincinnya sekarang. Petik 2. Mata Yan Shaoze berkilau dengan cahaya. Api tertinggi. Itu memang api tertinggi. Namun, sangat disayangkan bahwa Xiao Tao tidak dapat mengendalikan Ultimate Fire-nya dalam kondisinya saat ini. Penatuamu menghela nafas, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa ada dua sisi pada sebuah koin. Kami hanya bisa menyegelnya di sini untuk saat ini. Kalau tidak, dia bisa menjadi penguasa roh jahat terkuat dalam sejarah benua jika dia kehilangan kendali. Setelah kultivasinya mencapai tingkat Titlet Douluo, akan sulit untuk menekannya lagi. Perkembangan tuan-tuan roh jahat selalu sangat menakutkan. Petik 2. Yan Shaoze berkata dengan ekspresi khawatir, tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku bisa merasakan api Phoenix gelap tumbuh di tubuhnya. Akan ada hari di mana kita tidak bisa menekannya lagi. Begitu hari itu tiba, apakah kita benar-benar harus? Penatuamu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu cemas. Itu belum sepenuhnya sia-sia. Kami tidak bisa terburu-buru sekarang. Petik 2. Yan Shaoze tertegun untuk sementara waktu. Guru, Anda punya solusi. Penatuamu membisikkan sesuatu. Yan Shaoze mengangguk berulang kali setelah mendengar kata-katanya dan menjadi lebih lega. Kita hanya bisa melakukannya dengan cara ini karena ini masalahnya. Ketika saatnya tiba, saya akan menjadi penjahat. Kami tidak punya pilihan. Petik 2. Penatuamu berkata, anak-anak lain hampir kembali. Saya tidak percaya mereka mampu mempertahankan kemuliaan Shrek meskipun mereka jauh lebih lemah. Prestasi mereka tidak bisa dibayangkan. Setelah pengalaman ini, mereka akan memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan. Akademi juga tidak akan pelit dengan mereka untuk apa yang telah mereka berkontribusi. Petik 2. Yan Shaoze tergerak, Guru, jangan khawatir. Kami akan menghargai mereka sesuai dengan apa yang kami diskusikan. Ketika Wang Yan kembali dan menceritakan seluruh proses turnamen, saya akan mencatat semuanya ke dalam buku-buku sejarah akademi, dan mereka akan diberikan hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Star Luo City juga mendapatkan kembali kedamaian setelah turnamen berakhir. Upacara hadiah tidak dipublikasikan, dan juga tidak besar. Tapi hadiahnya berkualitas tinggi. Runner-up, Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon, meninggalkan Star Luo City pada hari kedua setelah turnamen berakhir di bawah tanggung jawab guru mereka dan kembali ke Sun Moon Empire. Shrek Academy menunggu 1 hari lagi untuk Penatua Suan. Selain menerima koin jiwa emas, mereka juga diberikan 4 tulang jiwa sebagai hadiah mereka. Mereka ditawari tulang es lengan kalajengking giok es terlepas dari 3 tulang jiwa yang biasanya diberikan kepada sang juara. Bintang Luo Kaisar Su Jiawei ingin mengundang Penatua Suan untuk memilih dari perbendaharaan kekaisaran, tetapi dia ditolak oleh Penatua Suan. Sebagai individu terkuat dari Akademi Shrek yang mengungkapkan dirinya ke dunia luar, dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Star Luo Empire. Wang Yan mewakili Akademi untuk membuat pilihan pada akhirnya. Dia memahami murid-muridnya dengan cukup baik, dan pemahamannya tentang tulang jiwa tidak kalah dengan Penatua Suan.
Kaisar Bintang Luo merasakan kesulitan dengan pilihan terakhirnya, tetapi dia juga tidak berdaya. Nilai 3 tulang jiwa tidak bisa diukur dengan menggunakan uang lagi. Tekanan yang ditimbulkan oleh hadiah turnamen juga merupakan salah satu alasan mengapa turnamen tersebut diselenggarakan oleh kerajaan yang berbeda setiap saat. Semua semifinalis dianugerahi hadiah, tetapi hanya juara yang diberikan 3 tulang jiwa, dan runner-up diberi 1 tulang jiwa. Tulang jiwa tidak memiliki kehidupan sendiri, mereka hanya bisa mengerahkan efeknya ketika diserap. Itulah mengapa kerajaan dan sekte sering memberikan tulang jiwa mereka langsung kepada penerus mereka yang luar biasa. Perbedaan terbesar antara tulang jiwa dan cincin jiwa adalah bahwa tulang jiwa tetap ada setelah guru jiwa meninggal, tetapi cincin jiwa menghilang. Master jiwa telah ada selama beberapa 10.000 tahun. Meskipun tulang jiwa bisa diakumulasikan, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada Soul Master. Lebih penting lagi, dunia penguasa jiwa secara bertahap mengembangkan metode untuk mensintesis tulang jiwa melalui penelitian. Ini karena meningkatnya permintaan tulang jiwa. Jika bukan karena perkembangan pesat alat-alat jiwa dan konflik antara Sun Moon dan Douluo Continents, penelitian paling maju di Douluo kontinen mungkin dalam sintesis tulang jiwa. Apa yang disebut sintesis tulang jiwa disebut menggabungkan beberapa potongan tulang jiwa terkait menggunakan metode khusus. Ini akan membentuk tulang jiwa baru. Tulang jiwa yang disintesis kemungkinan akan lebih kuat, tetapi mereka juga akan rusak di setengah dari semua contoh. Ada sangat sedikit orang yang berani mensintesis tulang jiwa karena betapa berharganya tulang jiwa. Ketika Huo Yuhao menyatu dengan kerangka Ice Empress, dia telah menggunakan tulang jiwa hukum rahasia. Itu dianggap sebagai jenis sintesis tulang jiwa. Tapi karena kerangka Ice Empress terlalu kuat dan sintesisnya bahkan dikendalikan langsung oleh Ice Empress, tidak mungkin itu bisa gagal. Penatua Xuan hanya membutuhkan 1 hari untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara Star Luo City dan Shrek Academy. Dia tidak mengizinkan Wang Yan untuk mengalokasikan 4 buah tulang jiwa, tetapi membayar pengeluaran Shrek di Starlight Auction Place terlebih dahulu. Setelah itu, dia memerintahkan semua orang untuk berkemas dan kembali ke Akademi Shrek. Dia hanya bisa bersantai begitu mereka kembali di akademi. Huo Yuhao dan Wang Dong telah pulih sepenuhnya. Bei Bei, Ling Luochen dan Dai Yueheng juga baik-baik saja setelah mereka menghilangkan racun mereka. Namun, cedera Jiang Nanan tidak ringan, dan dia masih dalam proses pemulihan. Su Sanxi adalah yang paling terluka parah. Dia hanya bangun setelah 2 hari dalam keadaan koma. Tetapi dia masih sangat lemah sehingga sulit baginya untuk berbicara, dan akan membutuhkan waktu untuk pulih. Penatua Xuan kembali dari Akademi Shrek dan membawa alat jiwa tipe terbang yang cukup. Dia memimpin semua orang secara pribadi seperti waktu sebelumnya. Dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk melindungi Su Sanxi dan Jiang Nanan. Sisanya menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk terbang seperti yang mereka miliki ketika mereka meninggalkan akademi. Pada pagi kedua setelah mereka mengumpulkan hadiah mereka, semua orang dari Shrek berubah menjadi pakaian biasa. Tanpa memberitahu pejabat Star Luo Empire, mereka menyelinap keluar dari Star Luo City dan terbang menuju Shrek Academy. Sudah waktunya untuk pulang. Kecemasan yang mereka rasakan ketika pertama kali datang telah berubah menjadi kebanggaan dan kemuliaan.